Ya, halo, selamat pagi anak didik kami semuanya. Ya, kita akan lanjut lagi dulu anak didik kami, pelajaran kita trigonometri. Bapak sangat berharap anak didik kami semuanya masih tetap fokus dalam belajar ya. Ini tentunya belajar ini kan bukan hanya ini bukan untuk sekarang, tapi manfaatnya tentu di masa depan gitu ya. Sekarang zaman terus berubah, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, maka dialah yang bakal diperlukan oleh orang. Ya, diperlukan orang berarti nilai kita dianggap lebih bernilai. Tentu kalau kita dianggap lebih bernilai, maka tentunya kita pun akan mendapat yang lebih baik di kehidupan yang masa depan gitu ya. Jadi karena kamu masih muda, masih ini saatnya untuk belajar, jadi tetap semangat untuk persiapan hari esok, hari depanmu gitu ya. Jadi adik kami, coba kita belajar sekarang pertidaksamaan trigonometri anak didik kami. Nah, ini nanti kemarin kan kita udah belajar persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita belajar pertidaksamaan trigonometri ya. Nah, langsung aja kita ke soal dulu adik kami biar lebih singkat supaya nggak terlalu banyak nanti memakan waktu ya, data. Jadi misalkan sepertinya sinus X sama lebih besar dari setengah. Nah, berapakah interval X-nya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya grafik sinus kan seperti ini adik kami ya. Nah, ini namanya satu periode. Satu periode adalah sebuah grafik. Artinya kalau dia nanti dilanjutkan, jika satu periode itu dilanjutkan, maka dia akan berulang. Grafiknya akan berulang lagi bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau dilanjutkan ini, maka seperti itu lagi bentuknya ya. Kesini pun seperti itu ya. Nah, seperti itu lagi. Jadi itulah namanya satu periode ya. Atau lebih lebih khususnya bisa juga disebutkan satu periode itu satu gunung dan satu lembah. Itulah untuk grafik sinus ya. Istilah untuk sin dan cos nanti biar lebih mudah. Satu periode adalah perjalanan grafik melalui satu gunung dan satu lembah ya. Nah, jadilah dia grafik sinus satu periode, satu gunung dan satu lembah. Jadi kita gambar dulu grafik sinus X. Grafik sinus X seperti ini ya. Oke, artinya cukup sekali untuk mencapai 360. Cukup satu periode untuk mencapai 360. Itulah namanya sin 1X. Kalau nanti dikatakan sin 2X, gambarnya adalah 2 kali periode supaya mencapai 360. Itulah namanya sin 2X. Kalau dia sin 3X, harus 3 kali periode seperti ini. 3 kali, barulah dia 360. Itu namanya sin 3X gitu ya. Jadi sin X lebih besar dari setengah. Kita gambarkanlah grafik sinus tadi untuk satu periode. Nah, dia satu periode 0 sampai 360 ya. Kalau dikatakan lebih besar dari setengah, oke, kita ukur di manakah posisi setengah. Setengah itu di mana kan? Antara 0 sampai 1. Ingat, yang namanya grafik sinus itu paling tinggi 1, paling rendah minus 1. Atau ini disebut juga di fisika kan amplitudo ya. Atau simpangan maksimum dan simpangan minimum ya. Jadi setengah kan udah pasti antara 0 sampai 1 ya. Oke. Kita tarik garis lurus. Ini namanya Y sama dengan sin X sama dengan setengah. Y sama dengan sin X sama dengan setengah gitu ya. Jadi garis lurus inilah batasnya. Lalu kita lihat grafik ini, yang manakah yang berada di atas garis ini. Nah, tentukan yang berada di atas garis setengah, karena kan kalau lebih besar berarti lihat yang di atasnya. Kalau lebih besar lihat yang di atasnya. Kalau dia lebih kecil berarti tengok yang di bawah garis. Lihat yang di bawah garis. Ini grafik jadi yang kita lihat grafiknya ya. Grafiknya yang manakah yang di atas garis? Yang di atas garis setengah tadi adalah ini kan. Nah, ini bawa pertebal ya. Nah, ini namanya daerah yang lebih besar dari setengah. Nah, kira itulah dari grafik ini yang lebih besar dari setengah ini karena dia berada di atas garis setengah gitu ya. Lalu kita menentukan berapa nilai X. Nah, jadi gampangnya gini aja. Cari yang kemarin kan udah belajar kita sudut-sudut istimewa. Ini kan istimewanya nih. Sin berapa yang setengah? Itu sama dengan sin 30. Berarti sin 30 sama dengan setengah. Gitu ya. Lalu nanti untuk yang ini gampang ya. Jadi ini dengan ini itu dia simetris ya. Jika ini ke sini jaraknya 30, maka ini ke sini pun 30. Nah, coba bisa kita ukur apanya ya sudutnya. Ini kan 0 sampai 360 tadi ya. Satu periode dia 360. Berarti nanti kan tengah-tengahnya ini 180. Nah, ini ke sini 180 kan, ini 180 ini ke sini pun jaraknya 180. Jaraknya ya 180 ya. Berarti 180 kan di sini. Nah, berarti nanti kan di sini 90 ya, tengah-tengahnya ini sama dengan
90. Tengah-tengah antara 0 sampai 180 ya. Nah, tadi Bapak bilang apa? Ini simetris ya. Jadi kalau ini ke sini 30, maka batasnya ini tadi, ini ke sini pun jaraknya harus 30. 180 ini kan berarti supaya dia jaraknya 30, berarti ini harus 150. Nah, gitu caranya ya. Berarti yang berada di atas garis tengah itu dari mana? Dari 30. Ya, ini di atas garis tengah ya. Oke, ini tadi batasnya. Berarti sampai dengan 150. Maka dapatlah X-nya sama dengan dari 30 sampai 150. Gitu ya. Oke, yang kemudian kita lanjut anak didik kami untuk yang namanya grafik cos ya. Coba kita agak persulit soalnya. Contohnya Bapak buat cos 2x ya. Cos 2x lebih kecil dari minus setengah akar 3 ya. Nanti dicari interval X untuk X-nya dari 0 sampai 180 saja ya. Jadi cara mudahnya, ini nanti 2X ini coba misalkan dengan sesuatu gitu caranya ya. Misalkan dulu dengan P. Nah, berarti kan nanti jadi cos P. Nah, maka nanti ini buat sumbunya ini ganti sumbu X jadi sumbu P. Sumbu X ganti jadi sumbu P. Ingat grafik cos kan kalau dia cos P gitu ya. Karena ini dalam P berarti namanya cos P. Inilah dia grafik cos. Dimulai dari 1 ya. Ingat kemarin kan kalau sinus dimulai dari 0 ya. Sinus 0, 0. Makanya dia dari pusat ini ditarik. Kan kalau dia cos 0 berapa kemarin? Cos 0 adalah 1 ya. Maka ini dari 1 ditarik. Kalau cos ditarik dari angka 1. Oke, ini minus 1. Ini 0 ya. Sama ya. Seperti sinus, cos juga amplitudenya 1 ya. Maksimum 1 dan minimum minus 1 ya. Jadi kita lihat yang namanya cos P, kita gambar dulu grafik cos P. Jadi cos 1P ya. Ini cos 1P berarti cukup satu periode untuk mencapai 360 ya. Ini namanya satu periode ya. Satu lembah dan satu gunung. Ini kan digabungkan setengah gunung tambah setengah gunung kan satu gunung. Tadi kan satu periode biar mudah, satu gunung dan satu lembah gitu ya. Lalu kita lihat minus setengah akar 3, kita taksir di mana posisinya kira-kira. Minus 1 di sini kan, atau ini sama dengan minus setengah akar 4 ya. Ini sama dengan minus setengah akar 4. Akar 4 2 kali setengah 1 berarti minus 1 kan. Berarti minus setengah akar 3 kira-kira di sini ya. Di 3/4 lah, di 3/4 perjalanan kan. 0 ini setengah akar 0, setengah akar 1, minus setengah akar 1, minus setengah akar 2, minus setengah akar 3 gitu ya. Jadi minus setengah akar 3 kira-kira di sini. Oke. Sinilah kira-kira posisi dari minus setengah akar 3. Ini 0 ya. Minus setengah akar 1, minus setengah akar 1, minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, minus setengah akar 4. Minus 1 itu kan sama dengan minus setengah akar 4 ya. Jadi kita tarik garisnya. Ini dia nama garis ya. Kira garisnya untuk Y sama dengan minus setengah akar 3 ya. Nah ini garis lurus ya, sorry. Ini harus garis lurus. Nah garis Y sama dengan cos P. Cos P sama dengan minus setengah akar 3 ya. Oke. Minus setengah akar 3. Jadi karena diminta lebih kecil, berarti yang di bawahnya kita lihat. Manakah dari grafik ini yang berada di bawah garis minus setengah akar 3? Berarti yang ini kan. Nah, kita pertebal ya. Ini dia garisnya kan yang berada dari grafik ini. Manakah yang di bawah garis minus setengah akar 3 ini tadi kan? Nah, berarti ini kan Bapak pertebal ya. Nah, berarti dari sini sampai sini. Nah, kita tinjau dia terhadap sumbu X. Terhadap sumbu P. Dimana tadi P itu kan sama dengan 2X ya. P itu sama dengan 2X ya. Kita tinjau terhadap sumbu P ya. Oke, berarti nanti berapakah di sini ya? Coba ingat, cos berapa yang hasilnya minus setengah akar 3. Oke, jadi biar gampang yang positifnya aja dulu ingat ya. Cos supaya setengah akar 3 kan itu adalah cos, ini buram ya. Supaya setengah akar 3 kan cos 60 ya. Setengah akar 3. Cos 30 ya. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ini kan kuadran pertama ya. Hasilnya positif, ya kan? Berarti supaya masuk ke kuadran kedua bisa diselipkan angka 180 di depannya. 180 dikurang 30. Gitu caranya ya, selipkan angka 180 di depannya gitu ya. Berarti nanti kan jadi kuadran kedua. Ya. Ini jadi kuadran kedua kan 150 ini ya. Di kuadran kedua cos negatif ya, minus setengah akar 3 ya. Di kuadran kedua cos negatif. Berarti ini jadi cos 150 ya. Cos 150 lah minus setengah akar 3 ya. Berarti 150 lah merupakan minus setengah akar 3 ya. Karena kan di kuadran kedua cos negatif ya. Jadi bagaimana caranya mengubah
tandanya supaya negatif, ya. Oke, salah satu caranya adalah dengan cara selipkan di depannya 180 tambah atau kurang ya. Oke. Ya, tapi ini kan karena kuadran kedua, berarti dikurangkan lah kan. Karena kalau ditambah ini 180 tambah 30. Oh iya, kuadran kedua juga ya, 180 tambah 30. Iya, 210 ya, pas juga ya ini ya. Oke, berarti ini 2. Bisa juga ini cos, sorry ya. Bisa juga ini cos 180. Jadi sebenarnya bisa diselipkan 180 ini dikurang atau ditambah ya. Oke, sama dengan ya. Oke, jadi kalau udah masuk ke kuadran kedua berubah tanda kan? Karena di kuadran kedua cos negatif ya. Berarti jadi minus setengah akar 3 juga ya. Berarti ini tadi kan. Oke, kita pakai aja 150 sebagai awalnya. 150 tadi ini kan. 150. Maka kita ukur aja jaraknya. Ini ke sini kan jaraknya 60. Maka ini ke sini pun harus 60. Nah, tiap apa ini setengah ini kan 90. Ini ke sini pun 90. 90. Berarti ini kan 0 sampai 90 tambah 90 180 dari sini. Nah, ini 180 tengah-tengahnya. 180 tambah 90 270. 270 tambah 360 sama dengan tambah 90 sama dengan 360 ya. Nah, coba tadi 150 ya, supaya dia minus setengah akar 3, 150 ya. Nah, 150 kan. Nah, jadi 210 tadi bolehnya dipakai menggunakan rumus tadi, 210 kan. 180 tambah 30 kan 210. Atau boleh juga kita menggunakan jarak. Ini kan jaraknya ke sini 60. Maka ini ke sini pun harus 60. Ini 270 dikurang 60 210. Nah, boleh juga gitu ya. Boleh juga pakai cara tadi ya. Oke, karena tadi Bapak bilang simetris ya, jarak ini ke sini sama dengan jarak ini ke sini ya. Berarti batasnya tadi ini dari berapa? 150 sampai 210 ya. Oke. Berarti 150 sampai 210 itu kan masih P. Itu masih P. Kita ganti P-nya jadi 2X. 2X dari 150 sampai 210. Lalu X-nya sama-sama dibagi 2. Berarti jadi 75 dan 105. Sama-sama dibagi 2. Berarti X yang memenuhi dari 75 sampai 105 ya. Ini kan masih berada pada interval yang disebutkan tadi ya. Jadi nanti anak didik kami coba ini tugasmu ya. Ada 2 soal dulu ya. Sin 4x lebih kecil dari minus setengah. Berapa interval x-nya untuk x sampai 0 sampai 360. Cos x lebih besar dari setengah. Berapa interval x untuk x dari 0 sampai 360 ya. Ada 2 soal, boleh di screenshot. Nah, sebenarnya ini 3 soal, tapi videonya terlalu besar, nanti Bapak buat lagi video yang berikutnya ya.